Halo teman-teman, assalamualaikum. Oke, jumpa lagi sama aku ya. Seperti biasa, setiap paginya itu aku sama suami ke rumah ibu mertua. Jadi kalau malam itu aku selalu tidur di rumah ibuku. Soalnya tuh rumah ibuku kosong, makanya tuh suruh nempatin. Oke, ini kita lanjut. Jadi setiap hari Minggu itu di kampung aku tuh selalu ada gotong royong ya teman-teman. Jadi di kampung aku itu kan jalannya masih tanah. Karena masih tanah itu kan sering rusak ya teman-teman. Makanya sering dilakukan gotong royong setiap hari Minggu. Apalagi kalau musim hujan ya teman-teman. Walaupun udah sering dibenerin tapi masih aja suka rusak lagi. Soalnya kan jalannya itu masih tanah. Kalau ditimbun sama tanah yang baru kan otomatis kalau hujannya deres itu ke bawah air ya teman-teman tanahnya itu. Jadi tadi itu suami aku berangkat gotong royong itu sekitar jam 8 dan pulang itu sekitar jam setengah 12. Dan ini tuh sekitar jam 1 siang. Rencananya aku, suami, ibu mertua sama adik ipar aku tuh mau ke kebun mutil kopi. Karena jalan ke kebun itu nggak bisa dilewatin sama motor, jadi ini motornya itu dititipin ke rumah tetangga dulu. Jadi ini tuh rumah kosong ya teman-teman. Jadi yang punya rumah ini tuh udah pindah di deket jalan sekitar 5 tahun yang lalu. Makanya rumah ini tuh dikosongin. Jarak antara rumah yang kita titipin motor tadi sama kebun suami aku itu cukup jauh ya teman-teman. Jadi kalau kita itu jalan kaki membutuhkan waktu kalau nggak salah sekitar 15 menitan. Waktu kita berangkat sih enak teman-teman jalannya, soalnya kan turun terus jadi kita nggak kerasa capek. Dan ini aku kasih tahu ya teman-teman gimana curamnya kebun suami aku sama kebun tetangga. Jadi lokasinya itu miring banget teman-teman. Dan bisa teman-teman lihat di bawah itu kan ada sungai. Jadi kali ini kita itu mau mutil kopi di pinggir sungai itu teman-teman. Selain tanaman kopi, jadi di kebun suami aku itu juga ada tanaman karet. Biasanya aku sama suami itu kalau nyadap karet tuh sampai sini. Jadi kalau pas habis nyadap karet itu capeknya kerasa ya teman-teman. Soalnya kan jalannya naik terus. Ini yang dibawa sama ibu mertua aku itu ada ginjar, ada parang, sama ada karung. Ginjar itu wadah untuk kita mutil kopi. Dan ginjar itu terbuat dari rotan dan itu tuh awet banget sampai puluhan tahun itu baru rusak teman-teman. Dan ini suami aku itu lagi mutil kopi ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat gimana cara mutil kopi itu biar cepet. Jadi mutil kopinya itu bukan yang merah aja ya teman-teman. Yang hijau kekuningan itu juga udah tua, makanya diputil sekalian. Karena kopi yang udah merah banget itu rasanya manis, makanya di sini itu kopinya dimakanin sama tupai teman-teman. Jadi yang dimakan itu cuma kulitnya, mungkin karena manis itu ya. Dan ini tuh aku nggak sengaja lihat pare hutan. Parenya itu kecil-kecil ya teman-teman. Karena lumayan banyak, makanya ini parenya mau aku ambilin. Pare ini tuh kalau dimasak pahit banget, apa mungkin karena aku yang nggak bisa ngelola ya teman-teman. Jadi pas kita itu lagi mutil di pinggir sungai, ternyata itu ada pohon nangka. Ada beberapa nangka yang udah tua, makanya ini sama adik aku itu nangkanya mau diambil. Dan ternyata kayu yang dipakai itu lemes banget teman-teman, makanya nggak bisa buat ngambil. Karena nggak bisa diambil pakai kayu, jadi ini adik aku itu memutuskan mau dipanjat aja. Sebenarnya tadi itu sama ibu mertua aku nggak boleh adik aku manjat, soalnya kan di bawahnya itu jurang, terus banyak banget batu-batuan gitu. Karena adik aku tuh ngotot, makanya jadi ya udah sama ibu mertua aku tuh dibiarin. Tadinya itu disuruh nunggu suami aku biar suami aku aja yang manjat, tapi karena adik aku tuh orangnya nggak sabaran, jadi ya udah adik aku tuh memutuskan buat manjat sendiri. Awas pang bareng. Pang bareng nih. Coba bocah ini. Awas no. Yang cilik barang itu nih. Jadi pohonnya itu tuh deket banget sama sungai ya teman-teman, makanya arus sungainya itu sampai kedengeran. Apalagi ini tuh sungainya sungai besar dan arusnya itu cukup deres. Dan ini tuh adik aku sedikit kesusahan teman-teman, udah diputer beberapa kali aja nggak mau jatuh. Dan ini nangkanya sama adik aku tuh dibawa naik, soalnya kan tadi jatuhnya di jurang gitu. Ini sama adikku tuh yang dinaikin yang muda dulu, soalnya kalau langsung dibawa semua itu nggak kuat ya teman-teman, apalagi kan nangkanya besar-besar. Dan yang kedua ini udah matang tapi yang ukurannya itu agak kecil. Jadi ini kita ngambil nangkanya itu estafet ya teman-teman. Soalnya ini kan medannya susah banget. Jadi kalau sama adik aku misalnya dibawa dari bawah langsung ke atas itu pasti dia kecapean lah. Sekarang giliran yang terakhir ya teman-teman, ini yang paling besar di antara yang lainnya. Ini tuh sama adik aku nangkanya itu dimasukin ke dalam ginjar sampai sempoyongan sana sini saking beratnya mungkin ya. Sampai-sampai mau ditolongin sama ibu, dia itu nggak mau, ngotot katanya bisa sendiri gitu. Wah.
apik tenang gitu. Engko bagi-bagi nih Mbak Im. Ah, Bu Neno. Ini awalnya tadi itu yang bawa ibu mertua aku ya teman-teman. Mungkin karena berat banget makanya ini dikasih ke adik aku. Jadi ini tuh kepala adik aku dialasin baju yang dia pakai tadi ya teman-teman, supaya nggak sakit katanya. Jadi sebelum kita OTW pulang, ini kita istirahat dulu ya teman-teman. Soalnya kan capek banget tadi habis ngangkat yang berat-berat. Jadi kita itu istirahatnya di deket kincir bapak aku ya teman-teman. Tapi karena kincirnya itu rusak, jadi sama bapak itu nggak dibenerin. Untuk sementara ini penerangan di rumah aku listriknya itu ngambil dari ibu mertua. Soalnya kan ibu mertua aku tuh juga punya kincir. Jadi kanan kiri kebun suami aku tuh kayak hutan ya teman-teman. Soalnya kan sungai, apalagi banyak banget pohon-pohon besar gitu. Makanya kalau ke kebun itu kita selalu bawa anjing. Kan takutnya kalau ada hewan liar gitu, kayak babi atau ular. Dan kata suami aku itu di kebun deket kincir bapak ini pernah ada kulit ular itu panjangnya sampai 4 meter gitu teman-teman. Ngeri kan teman-teman, apalagi itu ularnya kalau ular kobra gitu. Oke, kita lanjut ya. Karena kami itu istirahatnya udah selesai, jadi ini kami itu mau OTW pulang. Seperti yang aku bilang di video awal tadi, kalau berangkatnya itu kan kita turun terus ya teman-teman. Giliran pulangnya itu kita naik terus. Ini adekku tuh sedikit ngos-ngosan, soalnya kan yang dia bawa berat banget. Oke, ini akhirnya kita udah sampai di tempat motor yang kita titipin tadi. Kalau udah sampai sini, kita itu bisa naik motor ya teman-teman. Soalnya kalau menurut kita itu jalan kayak gini tuh udah mudah gitu. Buah nangkanya itu besar banget ya teman-teman. Jadi nanti kan bisa dibagiin ke tetangga. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa ikuti aku di video berikutnya ya. Terima kasih.